Welcome to my channel. This channel provides a variety of learning video content both for teaching and as learning. To be able to enjoy all the videos from this channel, please press the subscribe button. Like the video, leave a comment and don't forget to share. Thank you for watching us. Nah, bicara tentang lapisan bumi, maka kita bicara batuan. Kenapa? Karena litosfer itu ya penyusunnya adalah batuan, gitu ya, penyusunnya ada batuan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang lapisan-lapisannya, sekarang kita bicara tentang batuannya, batuan penyusunnya. Ya, batuan penyusun di muka bumi ini sebetulnya hanya ada 3 jenis. Batuan beku yang merupakan hasil dari pendinginan magma, gitu ya. Kemudian batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Ya. Batuan beku ini nanti dibagi lagi menjadi batuan beku dalam, batuan beku korok atau gang, dan batuan beku luar. Sementara batuan sedimen juga dibagi menjadi 3, ada sedimen plastis mekanis, ada sedimen kimiawi, dan ada sedimen organis. Kemudian yang ketiga batuan metamorf. Batuan metamorf juga dibagi, ada dinamo metamorfosa dan kontak metamorfosa. Nah, yang pertama adalah batuan beku dalam. Kenapa disebut batuan beku dalam? Karena proses terbentuknya adalah magma itu membeku di dalam bumi. Ya, magma membeku di dalam bumi. Kenapa membeku di dalam bumi? Magma bisa membeku karena ada interaksi dengan udara. Ya, udara. Berarti udara bisa sampai ke dalam bumi. Kenapa demikian? Karena ada celah yang bisa dilewati oleh udara sampai ke dalam bumi. Nah, ketika magma membeku di dalam, maka terjadi proses pembekuan yang lambat. Ya, kenapa? Karena di dalam udaranya sedikit, gitu kan. Nah, kemudian terjadi pengkristalan yang sempurna. Ya, magma nih membeku. Mungkin sudah pernah lihat magma ya? Sudah pernah lihat magma belum? Atau di videonya? Sudah? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah melihat magma, tapi tidak secara langsung ya. Maksudnya lewat YouTube atau misalnya itu bisa gitu ya. Jadi kan ya nanti bisa dicari ya di YouTube banyak gitu kan tentang apa sih magma gitu ya, banyak. Jadi ketika gunung berapi meletus, nah letusan itu memuntahkan lava. Ya, lava itu sebetulnya adalah magma yang di dalam bumi gitu. Ketika magma keluar, ya maka disebut sebagai lava gitu ya. Kalau lavanya sudah mengering, mendingin gitu ya, kemudian bercampur dengan batu, air gitu ya, pasir, kemudian dia berubah menjadi lahar gitu ya. Itu magma gitu ya. Nah, magma ketika masih di dalam bumi ya terjadi proses pembekuan lambat ya. Kemudian karena pembekuannya lambat, lama nih, maka kristal yang terjadi adalah sempurna. Ya, kristalnya ukurannya besar-besar. Contohnya apa? Batuannya ya. Contoh batunya adalah batu granit, batu diorit, batu gabbro, batu peridotit. Dan nanti kita lihat batu granit. Ini batu magma atau batuan beku yang kedua, yaitu batu beku korok atau gang. Ya, kalau tadi magmanya di dalam bumi. Ya. Nah, kalau ini magmanya membekunya di gang atau di celah-celah menuju ke permukaan bumi. Magma bisa keluar dari dalam bumi karena ada celah di kerak bumi. Magma bisa keluar dari dalam bumi karena ada celah. Ya. Ada kerak bumi, ada retakan nih. Nah, maka magma bisa keluar lewat situ, lewat retakan-retakannya, rekan-rekannya. Ketika magma keluar lewatin rekahan, maka interaksi lagi dengan udara, maka dia membeku. Maka disebut sebagai batuan beku korok atau batuan beku gang. Cirinya apa? Karena magma membeku lebih cepat, maka sebagian kristalnya berukuran besar. Ya. Nah, di sini ada contoh batuan bekunya adalah porfir granit, kemudian ada porfir dan batuan gabbro. Ya. Nah, kemudian batuan beku luar. Nah, batuan beku luar ini magmanya keluar langsung, ya, ke permukaan bumi yang disebut sebagai lava. Contoh nyata magma keluar adalah ekstrusi gunung api misalnya, letusan gunung api.
letusan gunung api itu menyebabkan lava di dalam bumi itu keluar, magma di dalam bumi keluar menjadi lava. Ya, nah, karena lava langsung berinteraksi dengan udara, maka proses pendinginannya sangat cepat, gitu kan. Sehingga tidak bisa mengalami proses kristalisasi atau kristalisasinya halus, ya lebih halus gitu. Terus seluruhnya jadi kristal gitu. Contohnya misalnya apa nih? Obsidian, ya, batu obsidian atau batu riolit, andesit, basalt, dan hematit. Ya, nih batu obsidian ini batunya seperti kaca, ya, seperti keramik gitu ya, keramik gelas gitu ya. Nah, tapi dia warnanya hitam, gitu. Kenapa ini terjadi? Karena panas lava yang cepat, ya langsung ketemu dengan udara, sehingga menyebabkan pembekuannya menjadi cepat. Granit membeku di luar menjadi riolit, diorit membeku di luar menjadi andesit, gabbro menjadi basalt, dan peridot menjadi hematit. Itu yang dari batu beku dalam menjadi batu beku luar gitu ya. Bukan berarti batuan beku dalam jadi luar artinya ketika batuan bekunya keluar terus dia jadi batuan beku luar, bukan ya. Tapi ini kalau dia batuan beku dalam, misalnya gabbro, berarti batuan beku luarnya adalah basalt gitu ya. Lanjut, batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini terjadi karena proses yang terjadi secara eksogen, ya. Terjadi dari tenaga bukan dari dalam bumi, tapi di atas permukaan bumi. Tenaga yang terjadi di atas permukaan bumi itu tenaga eksogen, ya, eksogen. Ada apa aja tenaga eksogen? Ya, ada pelapukan, pengukisan, ya, pengendapan, ya, transportasi, dan segala macamnya. Itu yang terjadi. Maka batuan yang terbentuk ada disebut sebagai batuan sedimen. Batuan sedimen ini batuan-batuan yang asalnya bukan batuannya sedimen langsung, tapi asalnya adalah dari batuan beku, gitu ya. Ini dari batuan beku misalnya andesit keluar gitu ya, dari letusan gunung, batunya terlontar, kemudian dia ada di satu tempat gitu ya, kemudian di satu tempat itu mengalami pelapukan, ya, kemudian misalnya hujan gitu ya, terkikis oleh air hujan, ya. Kemudian butiran-butiran pasir yang dihasilkan dari pengikisan hujan itu mengalir ke tempat lain, kemudian mengendap di tempat lain, lama mengendap lama sekali, maka kemudian menjadi mengeras, jadi batu lagi. Itu disebut sebagai batuan sedimen. Contoh misalnya batuan sedimen plastis, batuan yang terdiri dari kelompok batu atau fragmen hasil proses pelapukan mekanis. Ya. Nah, pelapukan mekanis ini pelapukan yang melalui ini ya, udara ya, jadi suhu udara. Misalnya kalau di gurun itu kan, karena walaupun ada batu-batu besar misalnya, itu pasti nanti akan lapuk sendiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena suhu udara di gurun itu kan kalau siangnya ekstrim panas, kalau malamnya ekstrim dingin. Maka yang terjadi apa? Kalau dia lagi panas, batu cenderung akan mengembang gitu ya. Sementara ketika dingin dia akan mengkerut. Ya, tiap hari mengembang, mengkerut, akhirnya apa? Pecah. Nah, itu namanya disebut sebagai pelapukan mekanis. Gitu. Nah, ketika hancur dia hancurannya berada di sekitar situ, kemudian dia membeku, menyatu lagi gitu, menyatu, kemudian membeku, mengeras gitu, menjadi batu lagi. Contohnya misalnya apa? Misalnya ini ada konglomerat, ya, bentuk konglomerat, dan ada breksi. Kalau kita lihat mungkin akan tampaknya serupa gitu ya, batuan breksi dan batuan konglomerat, dua-duanya hasil batuan sedimen. Tapi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik ya, pembeda utamanya adalah di bagian penyusunnya. Kalau batu konglomerat itu fragmennya itu bulat-bulat, ya, batunya bulat-bulat. Sementara kalau breksi itu batuannya sedikit lebih runcing, ya, lebih tajam-tajam. Kalau breksi kita lihat, ya, ini breksi, ini konglomerat. Nah, ini kan konglomeratnya bulat-bulat. Jadi contoh lain misalnya ada batu pasir, ya, batu pasir. Kalau kalian main ke sungai misalnya ya, itu sering menemukan endapan pasir yang keras.
kita bisa injak gitu ya, dan kita tidak terperosok gitu ke dalam pasirnya, enggak, tapi keras dia, tapi pasir gitu ya. Nah itu berarti dia sudah berubah menjadi batu pasir gitu. Kalau kita mungkin kita ambil gitu bagian-bagian atasnya gitu, kita itu keras gitu, padahal itu pasir gitu. Nah itu namanya batu pasir. Ada juga batu lempung, ya batu lempung. Nah lanjut ya, yang kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi ini tersusun dari garam-garaman larut yang larut dalam air laut. Misalnya NaCl, KCl, MgSO4, CaCO4, dan CaCO3. Contohnya adalah batu kapur atau gamping, dolomit, ya, batu fosfat, dan evaporit. Stalaktit dan stalagmit adalah contoh batuan sedimen kimia. Kenapa sedimen kimia? Karena yang diendapkan itu adalah kimia, bahan-bahan kimia, ya, garam-garaman gitu ya. Nah, kenapa terjadinya? Contoh di gambar ya, dilihat itu ada stalaktit. Kenapa terbentuk stalaktit? Karena di bagian atas gua, ini kan gua ya, gua bawah tanah. Ya, di bagian atas gua itu mengalami hujan ya. Hujan itu punya larutan asam ya, yang disebut sebagai NaCl itu asam ya sifatnya. Ketika hujan dan gua kapur bawah tanah ini biasanya terbentuk dari batuan kapur ya, atau batu gamping. Nah batu gamping kemudian diteteskan hujan gitu ya, nah dia larut diteteskan hujan. Akhirnya apa? Airnya menyelusup ke bawah tanah melalui pori-pori lapisan tanah gitu ya, lapisan batuan di bawahnya, terus ke dalam sampai kemudian tiba di atap dinding gua gitu ya. Tiba-tiba dia muncul di atap dinding gua, kemudian dia menetes ya, airnya menetes, garam-garaman hasil larutan kapurnya tertinggal di atas ya gitu ya. Nah, lama-kelamaan banyak ya, garam. Jadi untuk stalaktit yang menjulang atas ini ya, stalaktit ini namanya menjulang atas, sementara yang dari bawah itu namanya stalagmit. Sama prosesnya ya. Kalau stalaktit itu endapannya di atas, kalau stalagmit itu ya netesnya ke bawah gitu ya, endapannya terendapkan di bawah, itu garam-garamannya. Nah, butuh waktu ya ribuan tahun ya untuk bisa sampai membentuk satu pilar gitu ya. Satu pilar itu artinya apa? Stalaktit itu nyambung gitu. Misalnya seperti ini nih contohnya. Nih yang ini kan nyambung nih. Ya. Tadinya cuma ada satu di sini atau mungkin ada satu di sini di stalaktit dan stalagmit, tapi lama-lama air nyambung. Ya. Tuh, ini juga, atau bisa juga yang stalaktitnya lebih panjang gitu ya. Nah, ini seperti ini kan, ini stalaktitnya panjang. Ntar lama-lama dia membentuk pilar seperti ini gitu ya. Atau yang di belakangnya nih, ini dari bawah nih ya, stalagmitnya panjang, ntar lama-lama makin ke atas sampai ke atap. Nah, itu yang terjadi pada gua bawah tanah ya, gua kapur bawah tanah. Ada yang sudah pernah ke gua bawah tanah atau pernah lihat gitu? Belum Pak, belum pernah. Baru lihat dari gambar Pak. Ya nanti bisa dilihat di banyak kok di daerah-daerah di sekitar daerah Jonggol itu banyak batu-batu gua kapur gitu ya. Tapi untuk masuk ya perlu dipandu ya, jangan sendirian gitu nanti. Karena kan gua kapur ini ya jalurnya banyak gitu, nanti bisa tersesat, nanti bisa kembali lagi membahayakan gitu ya. Gua yang terkenal di Indonesia itu ada banyak ya, misalnya misalnya gua Ceremai di perbukitan Gunung Kidul ya. Pokoknya rata-rata yang ada daerah kapurnya itu biasanya punya gua bawah tanah gitu, perbukitan kapur ya. Baik, lanjut ya. Yang ketiga adalah sedimen organis atau disebut sebagai batuan hidrokarbon, gabungan antara karbon, hidrogen, dan oksigen.
yang terbentuk oleh bahan-bahan organik. Ya, akumulasi bahan-bahan ini dapat berbentuk padat. Misalnya apa? Tanah gambut, ya, batu bara, cair minyak bumi, dan gas bentuknya adalah gas alam. Makanya batuan organik contohnya hanya batu bara. Kenapa batu bara? Karena batu bara itu terendapkan dulunya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, dulunya tumbuh-tumbuhan nih. Tumbuh-tumbuhan di rawa. Rawa ya, di rawa. Kemudian rawanya tergusur oleh lapisan sedimen baru di atasnya. Ya. Ya, karena proses yang terjadi yang cukup lama ya, jutaan tahun, sehingga mengubah bentuk lahan rawa tadi, rawa yang ada tumbuh-tumbuhannya itu tertutup oleh sedimen. Tumbuhannya mati, yang terendapkan di rawa tadi, tertutup oleh sedimen baru, sedimen baru, sedimen baru, sedimen baru sampai ke atas gitu ya. Akhirnya kemudian terendapkan lama karena ada proses dari bawah yang berupa panas dan dari atas yang berupa tekanan berat ya. Maka tumbuh-tumbuhan tadi berinteraksi dengan batuan di sekitarnya dan bekas rawa tadi gitu ya, sehingga kemudian membentuklah batu bara. Tuh, ya, batu bara. Makanya daerah-daerah penghasil batu bara dulunya ya, jutaan tahun yang sebelumnya itu mungkin itu adalah daerah rawa yang banyak pohonnya gitu, banyak pohon-pohonnya tumbuh gitu. Bisa nggak tanaman-tanaman sekarang kemudian bisa nggak berubah jadi batu bara? Ya bisa, tapi butuh waktu jutaan tahun ke depan gitu kan. Nah, ini contohnya batuan sedimen juga. Ini batuan sedimen juga ya. Nah, kemudian batuan sedimen berdasarkan tenaga yang mengangkut bahan asalnya. Ada sedimen akuatis. Ya, sedimen akuatis, sedimen yang diangkut menggunakan tenaga air. Ya, contohnya ada batu pasir, batu kerikil. Kenapa batu pasir, batu kerikil itu adalah sedimen akuatis? Karena yang tenaga utamanya adalah sungai, dia yang mengalirkan endapan-endapan dari batuan asalnya. Kemudian ada sedimen aeris atau aeolis. Ya. Sedimen aeris atau aeolis ditenagai oleh angin. Jadi endapan pasir hasil penghancuran batuan asal itu dibawa oleh angin. Contohnya apa? Contohnya Sendan ya, di Pantai Parangtritis. Ada yang pernah ke Pantai Parangtritis? Belum? Parangtritis Belum di pernah, Jogja? Pak. Belum, Pak. Ya, ada yang udah, ada yang belum. Nah, kalau kita lihat ke bagian wilayah, ke bagian timur ya, timur dari bagian barat Pantai Parangtritis, itu kita bisa lihat gundukan pasir. Kalau lihat video klipnya Agnes Monica ya, nah itu kan dia syutingnya di gumuk pasir di Parangtritis. Terus lagunya Roma tuh yang baru ya, Roma Irama ya, ada yang mungkin penggemar Roma Irama. Nah itu juga sama tuh, yang Aza itu syutingnya juga di gumuk pasir itu gumuk pasir satu-satunya di Asia Tenggara. Kok beda Pak gumuk pasir dengan gurun pasir ya? Gumuk pasir itu diakibatkan oleh sedimen aeris atau aeolis, sementara gurun pasir itu dihasilkan oleh sedimen mekanis ya. Itu bedanya. Makanya gumuk pasir di Parangtritis itu warnanya warnanya itu abu-abu ya, abu-abu terang gitu, tidak putih ya. Kenapa demikian? Karena memang batuan yang dihancurkan awalnya adalah batuan beku ya, batuan beku. Dari mana Pak itu batuan-batuannya itu? Dari endapan di endapan di sungai ya. Pantai Parangtritis kan ada dua sungai ya kan, ada dua sungai yang bermuara di situ ya. Nah dari situlah endapan pasirnya nyampe gitu ya, kemudian terbawa oleh angin, kemudian terbentur oleh halangan gitu ya, jatuh turun di Pantai Parangtritis. Kemudian ada batuan sedimen glasial
yang dilakukan oleh es atau gletser. Ya. Contoh utamanya adalah moraine. Moraine ini bentuknya itu seperti batuan yang masih bercampur es. Ya. Batuan yang masih bercampur es yang kecil-kecil. Nah, ini berdasarkan tempat terjadinya, ya, ada sedimen terrestris yang terjadi di daratan, sedimen marin di dasar lautan, sedimen fluvial di dasar sungai, kemudian ada sedimen limnis di dasar danau, dan sedimen glasial yang pernah mengalami erosi glasial. Lanjut, yang ketiga adalah batuan metamorf, ya, batuan metamorf. Nah, kalau batuan beku asalnya dari magma, batuan sedimen asalnya dari batuan beku, maka batuan metamorf asalnya dari batuan sedimen dan batuan beku. Ya, jadi dua, beku dan sedimen. Kenapa bisa asalnya dari dua? Karena tergantung dari tempat akhir dari batuan beku itu berada. Batuan beku nih keluar dari gunung api, ya, keluar, jatuh. Kemudian dia berada di situ selama jutaan tahun, ya. Tapi selama jutaan tahun dia tidak mungkin ada di atas terus. Kenapa? Karena pasti ada sedimen baru, ya, tanah-tanah baru di atasnya, gitu ya, lapisan tanah baru, untuk tanah lapisan baru, ya. Itu setiap misalnya ya bisa sampai puluhan tahun ya untuk bisa mencapai lapisan-lapisan itu, lapisannya nambah. Bukan berarti bumi kita karena menambah itu kemudian menjadi mengembang besar, bukan. Kenapa demikian? Karena di bawah tanahnya juga terjadi peleburan, gitu. Tadinya batuan ini ada di atas, batuannya di atas nih, ya, ditutup oleh sedimen baru, di bawah, tutup lagi sampai ke bawah, akhirnya mendekati magma, ya. Ketika mendekati magma, suhunya menjadi panas, gitu ya, jadi naik. Kemudian karena lapisan di atasnya sudah lebih banyak, gitu ya, maka makin berat, ya, berat lapisannya. Maka dia menekan itu si batu yang tadinya ada di atas permukaan tanah jadi dalam, gitu, karena lebih tinggi, lebih besar, gitu. Kenapa? Karena lapisan tanahnya lebih banyak, gitu. Maka karena pengaruh suhu dari bawah dan tekanan dari atas, berubahlah sifat dari batuan itu yang disebut sebagai batuan metamorf atau metamorfosa, ya. Proses disebut sebagai perubahan sifat batuan atau diagenesa. Diagenesa itu, ya, contohnya misalnya kontresi, ya, batuan kontresi. Nah, batuan metamorf itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamo metamorf, ada kontak metamorf, ya. Nah, kalau dinamo itu kan berputar, ya, putaran, ya, putaran itu menghasilkan suhu, putaran itu menghasilkan gerak, gitu, ya. Makanya tekanan yang paling banyak, gitu, ya. Ingat itu aja, gitu ya, tekanan itu dinamo. Karena kalau kontak metamorf itu adalah suhu, gitu. Nah, ini contohnya, ya, contoh batuan asalnya dan batuan metamorfnya. Batu lempung itu batuan sedimen, ya, batu lempung. Kalau dia berada di bawah tekanan dan suhu, dia berubah menjadi batu metamorf, namanya batu slate. Kemudian berubah lagi menjadi skis, bisa jadi menjadi gneis. Ya, riolit juga sama, granit juga sama, ya. Tapi riolit bisa langsung jadi skis, ya, atau juga bisa jadi gneis. Nah, ini cabang-cabangnya. Granit, basalt juga menjadi skis, yang ini menjadi gneis. Basalt menjadi amfibolit, batu kapur menjadi marmer. Pernah lihat marmer, ya? Nah, itu asalnya adalah batu kapur, batu gamping, ya, batu gamping. Batu gamping kalau diendapkan lama, ya, di bawah tekanan dan suhu, maka dia berubah menjadi marmer. Marmer yang kita injak itu asalnya dari batu kapur, gitu ya. Nah, batu kuarsit menjadi batu pasir menjadi batu kuarsit, ya, batu pasir menjadi batu kuarsit.